Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan di pondok pesantren 10 tahun ke depan? Apakah masih sama seperti yang kita kenal pada saat ini, atau justru akan memiliki sebuah perubahan besar yang mengubah wajah pesantren? Dalam video kali ini kita akan menjelajahi visi pondok pesantren di masa depan, tantangan yang dihadapi, serta peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagian 1. Realita pondok pesantren saat ini. Yang pertama tentu sebagai sebuah tantangan kontemporer. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat pondok pesantren harus beradaptasi bagaimana cara agar nilai-nilai agama tetap relevan di era digital seperti saat ini. Dan juga persaingan antar lembaga pendidikan semakin ketat. Bagaimana pondok pesantren bisa menarik minat santri baru dan mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga karakter yang sangat eksklusif. Masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pondok pesantren. Apakah pondok pesantren sudah siap memenuhi hal tersebut? Mungkin ada beberapa contoh. Pernahkah kalian mendengar tentang pondok pesantren yang berhasil mengatasi masalah keuangan dengan mengembangkan usaha yang produktif, atau tentang pondok pesantren yang sukses mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains? Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa belajar banyak tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pondok pesantren untuk menjawab sebuah tantangan zaman. Bagian yang kedua adalah visi pondok pesantren di masa depan. Visi itu sendiri adalah pandangan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Pandangan pondok pesantren di masa depan yaitu pondok pesantren modern yang memiliki kurikulum integratif, pembelajaran inovatif, dan infrastruktur pendukung. Kurikulum integratif adalah pondok pesantren di masa depan akan memiliki kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, keterampilan hidup, dan soft skill atau kemampuan untuk berinteraksi terhadap orang lain secara efektif. Pembelajaran inovatif adalah metode pembelajaran akan lebih bervariasi, memanfaatkan teknologi seperti e-learning, virtual reality, dan gamification. Yang ketiga adalah infrastruktur mendukung. Pondok pesantren akan lebih dilengkapi dengan fasilitas modern seperti perpustakaan digital, laboratorium, dan kelas yang nyaman. Pandangan pondok pesantren di masa depan yang kedua adalah pondok pesantren yang berdaya. Pondok pesantren yang berdaya meliputi entrepreneurship, kemitraan strategi, dan kontribusi sosial. Entrepreneurship sendiri yaitu adalah santri akan didorong untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedua, kemitraan strategi adalah pondok pesantren akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga pemerintahan. Yang terakhir adalah kontribusi sosial. Pondok pesantren akan berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial di dalam masyarakat seperti pendidikan, lingkungan, dan kemiskinan. Mungkin sebagian pondok pesantren memiliki pandangan bahwa santri tidak harus melulu mementingkan hal duniawi, terkhusus dalam bidang teknologi, sebab menurut mereka hal itu akan menghambat pembelajaran ilmu agama di pondok pesantren. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, citra pondok pesantren yang pada awalnya melahirkan tokoh-tokoh keagamaan perlahan memulai citra baru, yakni melahirkan santri yang ahli dalam bidang teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan pesantren, yang mana teknologi dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran karena dapat mempermudah pertukaran informasi antara guru dan siswa.
Adapun peran teknologi dalam pendidikan pesantren diantaranya adalah satu, sebagai akses ke sumber ilmu yang lebih luas, yang mana teknologi memungkinkan seorang santri untuk mengakses berbagai sumber ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, bisa melalui perpustakaan digital atau platform e-learning. Dua, sebagai pengembangan keterampilan teknologi. Dengan adanya laboratorium komputer dan bahasa, ini bisa membuat santri dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntunan zaman. Tiga, pembelajaran jarak jauh. Dengan proses pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan platform e-learning atau pembelajaran menggunakan elektronik, sehingga memungkinkan seorang santri untuk tetap belajar dimanapun, kapanpun, meskipun tidak berada di dalam lingkungan pesantren. Nah, ini sangat membantu atau berguna terutama dalam situasi yang darurat. Kemudian sebagai dakwah digital, teknologi di sini membantu pondok pesantren dalam memperluas dakwah melalui media sosial atau platform digital lainnya, sehingga nanti ajaran Islam itu dapat disebarkan lebih luas dan efektif. Kemudian sebagai metode pengajaran yang lebih interaktif, dengan penggunaan multimedia dalam metode pengajaran seperti bandongan dan corogan, dapat membantu santri lebih memahami materi dengan lebih baik. Kemudian aplikasi tahfiz. Aplikasi ini nanti mendukung hafalan Al-Quran, sehingga memungkinkan seorang santri untuk murojaah secara mandiri di waktu yang luang. Adapun peran-peran di atas, peran teknologi dalam pendidikan pesantren, tak luput juga nanti akan terdapat yang namanya tantangan dalam penerapannya. Nah, diantaranya tantangan dan solusinya yaitu adalah satu, keterbatasan infrastruktur. Mungkin banyak pondok pesantren yang belum memiliki akses internet yang memadai atau perangkat teknologi yang cukup. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dengan cara bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan akses internet dan menyediakan perangkat teknologi yang memadai. Terus kemudian yang kedua, kesiapan sumber daya manusia. Mungkin tidak semua pengajar atau pengurus yang ada di pondok pesantren memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan. Nah, ini nanti solusinya dengan cara mengadakan pelatihan teknologi terhadap pengajar atau pengurus yang ada di pondok pesantren untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. Terus hambatan ataupun tantangan yang ketiga yaitu adalah mengenai biaya. Mungkin pengadaan perangkat teknologi dan infrastruktur pendukung memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, solusinya yaitu dengan pendanaan dan hibah, yaitu mencari sumber pendanaan dari pemerintah, lembaga non-profit, atau bisa donatur untuk mendukung pengadaan teknologi tersebut. Terus kemudian adanya kekhawatiran akan lunturnya tradisi pondok pesantren, yang mungkin dengan adanya kekhawatiran tersebut bisa mengakibatkan penggunaan teknologi dapat mengurangi nilai-nilai ketradisionalan pondok pesantren. Meskipun begitu, mungkin bisa diatasi dengan solusi, yaitu bisa menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang memperkuat metode pengajaran tradisional. Jadi bukan untuk menggantikannya, tapi memperkuat metode pembelajaran tradisionalnya, akan tetapi tidak sampai merubah ataupun menggantikannya.
Terus kemudian yang terakhir tantangannya yaitu adalah mengenai keamanan dan privasi. Nah, ini resiko keamanan data dan privasi dalam penggunaan teknologi digital. Cara yang tepat mungkin dengan cara mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan privasi yang ketat serta memberikan edukasi tentang keamanan digital kepada santri dan staf ataupun kepengurusan di pondok pesantren. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pondok pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Bagian 4 yaitu peran santri dalam membangun masa depan. Yang pertama itu sebagai agen perubahan. Yang kedua itu ialah inovasi. Santri sebagai generasi muda harus memiliki rasa kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi untuk berbagai masalah. Yang selanjutnya nomor 3 itu ialah leadership. Santri memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu persiapan untuk masa depan. Yang selanjutnya lagi untuk keterampilan abad ke-21. Santri harus memiliki keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking atau berpikir secara kritis. Yang kedua itu ialah problem solving, dalam artian santri harus paham betul dalam menghadapi masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga itu ialah communication atau berkomunikasi antar sesama. Yang selanjutnya itu global citizenship, yaitu santri harus memiliki kesadaran bahwa warga dunia sebagai warga dunia dan peduli terhadap isu-isu global.